Kak semuanya. Kembali saya perkenalkan diri, nama saya Agus Tiawan. Ya, saya dari Air Bangis ya. Memang agak aneh ya nama daerahnya Air Bangis ya. Jadi memang ada sejarahnya itu karena Bangis itu kan kalau dari bahasa Mandeling artinya pemarah gitu ya. Jadi memang kita dulunya ada sejarahnya. Itulah kurang lebih. Nah, saya memang berasal jurusannya dulu S1-nya teknik mesin, kemudian lanjut di environmental science, eh penerimaan LPDP tahun 2018, 2019 maaf, tapi berangkatnya baru 2022, alhamdulillah karena COVID. Jadi telat jauh banget jadinya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan nanti buat teman-teman, boleh juga diskusi ke depan. Kenapa bisa diundur sejauh itu Bang? Gus, itu ada LPDP itu sangat membantu sekali walaupun telat-telat dikit tidak dipermasalahkan. Oke, kita lanjut ya. Mungkin langsung aja ya, Daya, ke materinya. Izin share screen. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Oh, Bapak, Ibu-ibu. Udah semuanya. Kakak udah bisa lihat screen saya? Udah. Oke, ya. Izin ya. Jadi benar kata Udari kita tadi, alhamdulillah saya udah pernah ngajar bahasa Inggris kurang lebih udah 4 tahun ya Daya ngajar bahasa Inggris, dan kesibukan sekarang ini juga ngajar juga, tapi online ngajar IELTS sama TOEFL dan General English. Nah, topik kita hari ini tuh, I don't know I would be perfect but I'm trying my best ya, karena ini bukan jurusan saya, tapi saya ada pengalaman dikit lah tentang IELTS. Nah, seperti teman-teman, abang-abang semuanya udah ketahui dan kakak, kemarin eh, Uni Azri itu udah sharing beberapa ya apa dasar-dasar IELTS, apa sih itu IELTS. Jadi saya nggak bakal jelasin lagi apa sih IELTS itu secara detail. Yang jelas IELTS itu ada 4 tesnya dan salah satunya itu adalah speaking. Nah, yang kebetulan saya akan sharing tentang speaking hari ini. Oke. Nah, apa agenda kita hari ini? Kita bakal bicara apa sih IELTS itu, terutama IELTS speaking, kemudian apa sih biasanya masalah yang dihadapin di speaking IELTS, kemudian gimana apa sih pengalaman saya, kemudian beberapa langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan atau hal-hal yang dihadapi selama uh, speaking IELTS test. Oke, kemudian apa sih IELTS speaking test itu? Jadi IELTS speaking test itu untuk menguji kemampuan kita ngomong atau apa ya, bercakap-cakap lah gitu kurang lebih ya kalau kita bahasa Minangnya ya. Jadi IELTS itu kurang lebih sekitar 1 sampai 14 menit atau 15 menit kurang lebihnya. 14 menit paling lama itu udah maksimal banget. Tapi biasanya ranknya paling lama selesai itu 11 sampai 14 menit udah. Nah, itu include face to face, di mana kita berhadapan langsung depan-depanan sama eksaminernya, dan itu antara kita sama dia aja dalam ruangan itu, nggak ada orang lain, nggak ada yang dengar, nggak ada yang ganggu kayak listening kemarin kata teman-teman. Mungkin saya ikut juga kan dengar kemarin ada yang bareng-bareng, ya saya alamin kayak gitu dulu, kita pakai speaker gede bareng-bareng dengarnya, tapi untuk speaking itu kita langsung face to face dengan eksaminernya dan itu di record. Nah, yang mau dites itu apa sih? Itu ada fluency kita. Fluency kita, teman-teman pasti abang-abang tahu dengan fluency, vocabulary, grammar, dan pronunciation. Nanti saya jelasin lebih detail lagi tentang ini. Nah, jadi speaking test IELTS itu ada 3 part ya udah ya. Ada 3 part, part 1, part 2, part 3. Nah, dibagi dia. Di mana kita tahu, Bang? Kita nggak tahu apakah itu part 1, part 2, part 3-nya tanpa kita pelajari lebih dulu. Jadi kita akan tahu setelah kita pelajari bahwasanya oh ternyata part 1-nya kayak gini ya, part 2-nya seperti ini ya, part 3-nya seperti ini ya. Aku jelasin dasar dulu ya, Deb, karena aku lihat beberapa teman-teman tuh ada yang belum pernah belajar IELTS, ada yang udah really experienced about this one, karena ada yang udah ngambil sekian kali aku dengar kemarin, wah keren ya. Aku aja nggak terlalu banyak sih pengalamannya gitu. Jadi ada yang lebih experience juga di sini, ada yang baru masuk di IELTS itu sendiri.
Tapi buat teman-teman yang baru masuk, semangat ya. Kenapa? Jujur, saya ngalamin lumayan berat juga di IELTS ini. Dan sampai ini hilang dikit ya. Dah. Sampai hilang dikit agak banyak. Nah, memang menguras tenaga banget lah. Nah, Pak Satu itu biasanya itu introduction dan interview. Apa? Nanti kita cuman ditanya-tanya aja lah kurang lebih dan nggak terlalu berat. Itu ranknya waktunya sekitar 1 sampai 5 menit atau last paling lamanya 4 sampai 5 menit kayak gitu waktunya bakalan habis untuk di part 1 ini. Nah, pertanyaannya apa? Itu biasanya quite simple, not not hard, tapi cara menjawabnya itu metodenya ada, teman. Ada metode menjawabnya dan itu yang perlu dipelajari sebenarnya kalau teman-teman masuk di IELTS speaking. Nah, rekomendasi dari saya, ini saya langsung aja ya rekomendasi. Kenapa? Karena menurut saya biar lebih paham gitu di awal. Rekomendasi itu kalau bisa jangan terlalu panjang, kira-kira 2 sampai 3 sentences. Nah, itu cara menjawabnya. Contohnya gimana, Bang? Biasanya pertanyaannya nggak terlalu berat. Dia nanya misalnya, uh, oh, where do you live? Kayak gitu aja. Jadi biasanya dia kayak gitu aja dia nanya, where do you live? Atau kalau topiknya tentang hobi, what is your hobby? Kayak gitu aja. Jadi kita nggak perlu terlalu panjang-panjang menjawabnya. Nah, itu bakal mengambil waktu menjawabnya 10 sampai 20 menit. Detik. Jadi jangan terlalu lama, teman-teman. Jangan terlalu lama menjawabnya. Kemudian ada part 2. Part 2 ini long term karena dia bakal ngasih cue card ke kita. Mungkin teman-teman yang udah pernah tes pasti kebayang ya kayak gimana bentuk cue card-nya. Cue card itu kita dikasih satu kertas dengan satu topik di dalamnya. Topiknya whatever could be what is your hobby, kemudian bisa jadi apa transportasi, banyak ya topik-topik yang bisa jadi timbul di situ. Nah, itu kita dikasih waktu, kita bakalan dikasih waktu 1 menit untuk berpikir. Nah, 1 menit kita dikasih waktu baca cue card-nya, kita dikasih waktu dan kertas kosong. Itu jadi kita dikasih kertas kosong ya udah biasanya, kertas kosong di mana kita bisa nulis apa hal yang perlu kita ucapin nanti. Boleh vocabulary-nya, boleh tenses-nya, terserah kita mau tulis apa di cue card itu, yang mana nanti cue card itu, kertas kosong ini bakalan dikumpulin, nggak bisa dibawa pulang. Nah, itu kita tulis di sana apa yang mau kita ngomongin selama 1 menit. Terus kita dikasih waktu selama eh, kurang lebih 2 menit untuk ngomong. Nah, di situ kita ngomonglah sebebas-bebasnya. 1 menit berpikir, 2 menit untuk ngomong. Dan itu kita nanti dibilang apa are you ready kata examinernya. Terus nanti dia set waktu selama 2 menit. Nah, kalau bisa teman-teman ngomonglah agak panjang dikit, kemudian sekitar 100 sampai 150 words dan habisinlah waktu 2 menit itu. Boleh 2 menit dihabisin atau mungkin 1 menit 45 detik gak apa-apa menurut. Karena banyak kok yang examiner-examiner yang atau course-course yang ngajarin jangan terlalu panjang karena takut nanti terlalu lebih karena kalau waktunya overtime dari 2 menit itu bakalan dikurangi juga nilainya. Kalau terlalu kurang juga dikurangi juga nilainya karena terlalu pendek sentence yang kita ucap. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk part 1 dan part 2-nya. Gimana dengan part 3-nya? Part 3-nya itu kita lebih ke berdiskusi. Time waktunya 4 sampai 5 menit juga di mana tapi ini setahu aku yang lebih kadang malahan. Di sinilah paling panjang biasanya bisa sampai 8 menit barangkali kadang 8 atau 7 menit deh. Nah, itu lebih kompleks dan abstrak dan saya sarankan menjawabnya lebih panjang, sekitar 4 sampai 6 sentences. Jadi sekitar 30 sampai 40 untuk setiap pertanyaannya. Contoh pertanyaannya gimana, Gus? Misalnya dia nanya, what do you think? Jadi kalau what itu kan biasanya kita kasih reason ya udah ya. Kita kasih reason karena dia nanya what atau why seperti itu. Jadi kita nggak bisa dia nggak nanya do atau are you nggak kayak gitu. Dia nanya udah pakai 5W1H itu. Biasanya kan itu pertanyaannya udah jurnalistik ya, udah dan kan semuanya. Jadi kita
bakalan ngejawab lebih panjang lagi. Nah, dia nanya, oh, what do you think if some people argue that watching television is better than watching in bioskop? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Nah, kan agak panjang tuh. Jadi kita harus ngasih elaborate dan menjawabnya lebih lama. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada part 1, part 2, part 3. Lanjut. Kemudian, what is the IELTS speaking test and gimana mereka menilainya? Nah, ini kita langsung masuk menilai. Kita tadi bicara tentang apa sih IELTS, kayak gimana sih tesnya itu di speaking itu, dan apa yang mereka nilai sebenarnya. Jadi yang nilai itu 4 tadi yang saya bilang, fluency and coherence. Apa sih itu fluency and coherence? Fluency itu gimana kita, flow kita ngomong itu. Lancar nggak? Lancar nggak kita ngomong? Kemudian berlanjut nggak antara sentence satu dengan sentence dan duanya, dengan sentence tiganya. Nah, itu organize ideal logically, itu coherence-nya. Jadi mereka nilai juga. Nyambung nggak? Jangan sampai kita nanti ngomong tentang transportasi, tiba-tiba ngomongin panci yang ada di rumah gitu kan. Jadi nggak nyambung. Jadi memang perlu terorganisir ngomongnya. Kemudian mereka bakalan cek lexical resource atau rank vocabulary yang kita gunakan, apakah vocabulary kita sesuai dengan topik. Karena teman-teman, udah Kak, biasanya setiap topik itu ada vocabulary yang pantas digunakan di situ. Memang ada, contohnya kita bahas tentang transportasi tadi. Nah, pasti ada contohnya Waze atau bus stop, transport sign atau yang lain seperti itu. Jadi kita nggak bisa gunain vocab-vocab yang lain yang mungkin nggak berhubungan. Kemudian vocab itu apakah level vocabnya bagus nggak? Jadi seperti teman-teman tahu, orang yang belajar bahasa Inggris pasti udah tahu dengan level ya. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 dengan level tertinggi itu C2. Nah, begitu juga dengan vocabulary, teman-teman. Dari diskursus atau vocabulary itu, mereka ada juga levelnya. Ada juga levelnya. Ada A1, A2-nya, ada B1, B2-nya. Jadi, itu hebatnya bahasa Inggris itu, mereka punya level bahasa vocab itu sendiri. Contohnya kayak, kita mungkin biasa menggunakan vocab use. Tapi ada vocab lainnya, contohnya utilize, atau buy misalnya, membeli. Ada vocab yang lainnya, purchase misalnya kayak gitu. Itu level dengan level vocab yang berbeda. Nah, itu gimana ngelihatnya, Gus? Itu ada di biasanya di Oxford atau Cambridge Dictionary. Teman-teman bisa lihat biasanya levelnya di situ. Apakah ini vocabnya A1, B1, atau C1, C2. Nah, biasanya di situ kalau saya cek biasanya vocab yang saya pakai apakah levelnya udah tinggi atau enggak. Karena itu dinilai. Kemudian ada grammatical range and accuracy. Apakah tepat penggunaan vocabulary-nya, grammarnya? Apakah grammarnya itu dengan rank yang sangat tinggi? Apakah dia menggunakan past tense, simple present aja yang simple, atau dia menggunakan perfect? Kemudian itu kan tenses ya. Grammar itu kan luas. Apakah tepat penggunaan in on at-nya? Apakah tepat penggunaan misalnya preposisinya tepat nggak kira-kira? Nah itu, jadi kalau grammar ini memang ranknya luas ya teman-teman. Kalau yang seperti yang kita tahu, tenses itu bagian dari grammar itu sendiri. Jadi yang masih bingung dengan tenses yang 18, nah itu masih bagiannya ya dari grammar, bukan grammar in total, itu masih bagian. Jadi grammar itu luas banget, dan saya sendiri masih belajar dengan giat tentang grammar itu. Kemudian apa selanjutnya, ini yang cukup orang Indonesia setahu saya nggak terlalu berat. Kenapa seperti itu? Saya berani bilang karena lidahnya orang Indonesia, saya pernah baca beberapa paper jurnal, lidah orang Indonesia tuh hebat banget karena bisa menyesuaikan dengan aksen, ya aksen. Jadi kita nggak bakalan terlalu kesulitan dengan pronunciation. Tapi, nah pronunciation itu bakalan dinilai. Jadi teman-teman kalau lihat satu vocab, kalau bisa, kalau saya biasanya ngajar bahasa Inggris, saya bilang, kalau bisa jangan jadi dukun. Pronunciation-nya misalnya ability, jangan, kayaknya ability deh. Nggak kayak gitu ya. Kalau saya biasanya belajar, saya pakai aplikasi, saya pakainya Kamusku. Jadi saya dengarin pronunciation-nya kayak gimana sih yang baik dan benar itu. American kayak gimana, British kayak gimana. Jadi
kita kalau bisa pronunciation diperbaiki. Nah, tapi biasanya lidah orang Indonesia nggak bakal kesulitan untuk pronunciation karena kita lidah kita tuh sangat mudah mengikuti aksen-aksen atau pronunciation yang ada di dunia ini. Itu kehebatan lidahnya orang Indonesia. Itu yang saya ketahui ya. Nah, jadi ini ada link. Saya mau lanjut ke linknya dulu. Semoga bisa ya dilihat. Itu akan take time. Bentar. Ini akses ke kampus saya ini. Izin ya teman-teman, bentar. Eh, Nah, ini linknya. Will take time. Saya mau liatin ke teman-teman kayak gimana sih. Mungkin kalau udah yang udah biasa ya, kayaknya udah nggak kaget dengan ini. Itu teman-teman yang belum biasa take IELTS test. Jadi biasanya examiner itu mereka menilai itu kayak gini ya teman-teman. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Nah, ini wajib buku panduan buat teman-teman yang lagi belajar IELTS, please. Kalau bisa ini udah terpampang di kamarnya dengan besar. Apa sih yang mau kita capai itu kalau dalam IELTS speaking test itu? Jadi kita nggak asal-asalan aja ngebut belajar, ngomong, bla 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 bla, tanpa melihat kita mau kemana. Kayak gitu. Kalau saya biasanya belajar, saya lihat dulu, saya mau ke sini. Oh berarti targetnya gini loh. Nah ini contohnya. Ini teman-teman bisa lihat kok di internet dan banyak ketik aja IELTS speaking test score kayak gitu misalnya itu keluar nanti semuanya. Nah, ini contohnya. Target kita di mana? Misalnya kalau target kita di 8 atau di 7, yang dilihat itu kalau fluency and coherence karena dia pasti yang 4 ini yang dilihat teman-teman. Nggak ada yang lain. Cuman itu yang dilihat, nggak ada yang lain. Nah, kalau dia di fluency and coherence, dia maunya kita kayak gimana? Contohnya di 7 deh. Dia mau lihat kita tuh speak at length without noticeable effort or loss of coherence. Jadi kita tuh ngomong panjang tanpa dinotis bahwasanya ada kita hilang-hilang dari topik A ke topik B. Nggak ada permasalahan di situ. Nah, itu baru skornya 7 untuk fluency and coherence-nya. Kemudian kita might demonstrate language related hesitation sometimes. Jadi kadang-kadang masih ada ragu-ragu dan mengulang or some repetition and self correction. Jadi kadang ada kita I'm sorry, kayak gitu. Jadi itu tetap dinilai, tapi levelnya di mana kayak gitu. Di level 7 baru. Kemudian use a range of connectives and discourse markers of with some flexibility. Jadi masih bisalah diperbaiki kurang lebih. Kemudian kalau untuk lexical resource-nya yang untuk dapatin 7 gimana? Kita menggunakan vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topic. Jadi kita tuh bisa menggunakan banyak jenis vocabulary sesuai dengan topiknya. Jadi kita pakai topik ini, misalnya topiknya tentang sport atau transportation tadi, kita pakai vocab-vocab tentang hal tersebut. Dan ketika berubah topiknya, kita bisa langsung, oh ini loh vocab yang harus saya pakai. Seperti itu. Oh iya, saya lupa teman-teman. Tadi kan saya bilang topiknya banyak. Bisa jadi karena teman-teman. Karena gini teman-teman. Di part 1 itu, teman-teman bisa dapat sekitar 1 atau 3 topik. Jadi kita nggak tahu berapa topik yang kita dapatkan di part 1 itu nanti. Di part 2 itu berubah topiknya. Di part 3 biasanya to the topic part 2. Jadi masih ada di part 3 itu biasanya masih ada kaitannya di part 2 pertanyaannya. Tapi kadang kalau dia udah ya nggak tahu ya ini examinernya kadang ngasih kadang jujur ya karena gini teman-teman itu manusia juga they have a feeling kalau saya to be honest di awal saya bilang ya speaking test rating ya kalau saya sebenarnya mereka kan udah di orang yang competence ya mereka nggak mungkin bawa perasaan saya tapi jujur saya ada pengalaman yang nggak bagus nanti saya ceritakan jadi mereka tuh kadang bisa jadi bawa feeling juga bawa feeling dan nggak objektif menurut saya. Jadi do your best uh, and let God finish the job gitu aja sih kalau saya ya gitu sih kalau untuk speaking ini jujur makanya kita belajar sangat keras kalau untuk speaking ini. Kemudian untuk grammatical range and accuracy
Di level 7 biasanya menggunakan complex structure with some flexibility, kemudian frequently produce error sentence, free sentence, though some grammatical mistakes persist. Jadi kita coba juga memperbaikinya ya. Kalau untuk dapat band 9, saya jarang sih lihat ya ada band 9, tapi 7 untuk speaking 8 itu lumayan sering juga orang dapat. Kalau di Padang nih saya tahu beberapa orang dengan speakingnya 8. Kalau 9 saya belum pernah ketemu ya, kecuali di online saya pernah ikut seminar ada memang orang Indonesia, tapi 8 itu ada orang 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 Sumbar nih, 8 speakingnya. Nah, bisa dilihat 8 itu kayak gimana dan saya nggak bakal jelas lebih panjang ya udah tentang ini udah sama kakak semuanya unik karena teman-teman bisa lihat lah nanti kayak gimana buat mencapai ini ya. Karena kita waktunya nggak terlalu panjang dan I'm kind of person that love to answer some question rather than just speak and speak ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Udah lihat lagi ya? Udah udah nih di Udah ada. PPT saya. Oke. Nah, lanjut ya. Next. Nah, ini yang saya ketahui, many candidates itu gagalnya 60% itu bukan karena mereka nggak bisa, tapi lebih ke anxiety-nya. Nggak bisa nggak nih, bisa nggak nih, bisa nggak nih, gitu. Pas udah di lokasi, biasanya mereka merasa berbeda gitu ya, berbeda di hari tersebut. Merasa berbeda. Ini saya sampaikan di awal aja. Kalau saran dari saya, ini kan kita cerita pengalaman ya. Kalau saya biasanya udah hari-hari biasa saya makan ubi, pas hari tes saya nggak makan pizza. Jadi saya tetap makan ubi, kayak gitulah. Jadi saya nggak bikin that day as a special day. Kalau saya biasanya seperti itu ngadapinnya. Jadi saya nggak nervous, nggak anxious pas tesnya. Saya adapin aja karena ini hari yang sama di hari-hari sebelumnya. Besok saya nggak bakal berubah jadi ninja kalau saya lulus ini gitu aja saya pikir. Jadi saya nggak makan pizza di hari tes. Itu sih saran dari saya di awal ya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan anxiety atau uh, nervous di hari tesnya. Oke, next. Jadi biasanya dari pengalaman saya juga banyak orang yang gagal itu karena mereka nervous dan mereka pas latihan nggak suka sharing dengan apa yang mereka ketahui atau mereka tuh merasa oh I'm perfect. Ya itu bagus. Kayak di filmnya Three Idiots ya kalau teman-teman tahu all is well kita bilang ke diri kita itu bagus. Tapi ketika kita bersama-sama kita sharing our experience dan kita find our voice together, kita bisa improve together juga. Nah, ini saya selipin tengah-tengah untuk memperbaiki sebelum masuk ke apa kesalahan biasanya yang terjadi ketika uh, kita di speaking test ini dan gimana sih praktis yang bagusnya ya. Uh, di sini di sebelum masuk di common mistake-nya, biasanya saya nyarankan ya, avoiding pitfalls for speaking success, di mana kita jangan sampai nervous dan ragu, kemudian pelajari di mana kesalahan yang sering terjadi ketika kita ngomong, apakah kita biasanya salah tuh di grammarnya, kita improve di sana. Kalau seandainya, kalau saya udah uni biasanya ketemu yang saya ajar tuh kebanyakan, saya kurang bilang 75% teman-teman itu bukan salahnya di, kalau grammar pasti ya, karena kita kan banyak yang perlu diimprove saya sendiri saya akui, tapi banyak tuh kena malahan di fluency sama coherence. Banyak orang tuh malahan saya udah ngajar ada yang mau S3 ke luar negeri dan udah biasa ngisi di seminar internasional ibu ini kenanya di fluency and coherence malahan. Beliau tuh bicara A tiba-tiba berubah ke B. Nah itu yang sering saya lihat. Saya nggak tahu juga kenapa setahu saya kalau kita ngomong itu kan biasanya beruntun ya. Misalnya kalau topiknya A, koneksinya juga ke A kalau kita lanjut ke B gitu. Biasanya kayak itu. Apalagi saya kaget juga dengan beliau karena eh, beliau tuh biasa nulis. Bukannya kalau nulis itu biasa kita publish itu kita berurutan ya ngomongnya antara paragraf satu dan paragraf 2. Tapi ketika speaking malah lompat-lompat kayak gitu. Jadi ini yang sering saya hadapi dalam mengajar
Dan semoga teman-teman nggak di situ ya permasalahannya. Oke, lanjut. Nah, apa sih kesalahan biasanya yang terjadi ketika dites? Pertama itu banyak orang menjawab short answer, terlalu pendek. Contohnya ditanya, misalnya ya, eh, jadi IELTS speaking itu di part 1 itu salah satu metode kita cepat dapat nilai sebenarnya, dapat nilai tinggi. Karena pertanyaannya nggak terlalu berat. Contohnya dia tanya, eh, do you love your country? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Nah, beberapa orang dia jawabnya, yes I do. Kemudian dia diam aja kayak gitu. Atau yes I do, I love my country kayak gitu. Kalau bisa ditambah dikit lagi agak panjang kan. Jadi jangan terlalu pendek nih jawabnya. Kemudian apalagi? Kemudian banyak orang tuh menghafal vocabulary-nya. Mereka menghafal sentensesnya. Mereka menghafal jawabannya. Kalau menurut saya kalau bisa jangan. Kenapa? Kalau bisa kita tuh ngejawabnya natural aja deh. Kenapa? Karena orang itu yang ngetes itu kebanyakan kalau yang saya hadapi itu orangnya native ya. Jadi mereka tuh udah tahu dengan jawaban itu kalau nggak natural itu. Kalau anak nggak natural pasti kayak aneh aja kaku gitu. Nah, jadi kalau bisa jangan menghafal deh. Kemudian speaking too fast, like me, aku ukur sekarang ya, aku memang orangnya ngomong enggak. Jadi nanti kalau teman ragu nanti tanya lagi di ujung ya. I'm kind of person who speak really fast, quite fast. Dan saya kadang mencoba untuk menahan diri dan mengatur tempo saya ngomong. Itu bukan karena saya nervous, tapi memang kebiasaan ngomong cepat. Lanjut, terus gimana cara menghadapinya? Ya, kalau bisa kita natural language, use conversational phrasing to sound relaxed and confident during speaking. Gimana kita natural aja ngomongnya, kemudian detail the response, providing rich details, kayak kita jelasinnya dengan detail, tambah-tambah jawabannya dengan aturan yang seperti saya bilang tadi, jangan terlalu panjang juga untuk part 1, untuk part 3 itu boleh. Kemudian steady pace, mana kita maintain a consistent speed for better clarity and understanding. Jadi kita bisa ngomong tuh sesuai dengan pace-nya. Jadi orang atau examiner walaupun jujur, examiner tuh dia kan direcord sama dia bakalan dengerin lagi. Jadi dia bisa cek lagi kok nanti kayak gimana nya. Tapi tetap kalau bisa kita ngomongnya pelan, santai, orang-orang atau eksaminernya bisa dengar apa yang kita omong. Itu saran dari saya ketika tesnya. Ini ketika tesnya. Kemudian lanjut. Nah, untuk sukses di sana, kalau bisa kita, seperti yang saya bilang tadi, speak clearly, embrace the pose, expand the answer, ini yang masih yang tadi, kemudian practical regularly. Ini yang penting banget sebenarnya teman-teman. Speaking itu sebenarnya apa ya, pembiasaan. Pembiasaan kita harus biasa berbicara keseharian. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba besok kita udah bisa aja ngomong dengan kita membaca 1.000 buku hari ini tiba-tiba besok udah bisa aja nggak bisa ngomong itu ya balik lagi ketika kita kecil kalau saran dari saya yang dari pengalaman teman-teman speaking itu adalah output ini jujur ya ini memang yang saya tahu dan ini memang dari guru-guru saya juga speaking itu adalah output dari listening. Jadi kalau teman-teman mau bagus di speakingnya perbanyaklah listening karena kita nggak mungkin ngomong lebih banyak dari apa yang kita dengar ya kan. Kalau kita bisa ngomong lebih banyak dari yang apa kita dengar berarti ada kebohongan di dalamnya lagi itu pasti. Nggak mungkin lah kita baca cuma 1.000 buku, kita bercerita 1.500 buku. Nggak mungkin. Karena mungkin ya ada opini dalam, tapi akan bercampur dengan kebohongan. Seperti itu. Makanya kalau bisa dengar banyak-banyak, baca banyak-banyak, tapi membaca biasanya outputnya itu writing. Membaca outputnya writing, kemudian mendengarkan outputnya itu speaking. Jadi ada input, ada output. Itu belajar bahasa Inggris. Jadi empat hal ini di IELTS sebenarnya input dan output dari salah satu dan masing yang lainnya. Nah, jadi praktis regularly, ngomonglah, diskusi dengan teman-teman, atau gimana caranya, ini yang mau saya jelaskan. Nah, gimana sih step to success? Pertama, kita harus mengerti dengan format. Itu yang saya jelasin tadi ke teman-teman. Sorry, bentar. Itu yang saya jelaskan tadi.
kita harus ngerti dengan formatnya. Apa format itu yang band score yang saya lihatin tadi. Ini kalau teman-teman tolong dipahami band score tadi, mau targetnya kayak gitu berarti harus bisa ditarik. Dan kayak gimana sih spesial itu saya sudah jelaskan tadi, ada part 1, part 2, part 3. Part 1 itu dimana kita cuma ditanya short conversation, namanya cuma ditanya kayak nggak terlalu berat, kemudian part 2 tuh ada cue card yang dikasih, kita dikasih 1 menit untuk berpikir atau menulis apa yang kita mau. Dan yang kita tulis tadi, yang saya lupa bilang di part 2 tadi, di kertas buram itu boleh kita lihat ya, tapi jangan lihat terus ke situ. Karena kita ngomong sama orang. Jadi kita lihat orangnya. Kemudian part 3 itu agak panjang dikit, lebih ke diskusi dan abstrak sedikit. Nah, itu kurang lebih udah paham ya dengan formatnya. Kemudian daily practice. Nah, ini saya bilang tadi, kita nggak bisa tiba-tiba langsung aja bisa dalam one day kayak gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Kita butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk berdiskusi, untuk mengimprove bahasa Inggris kita. Saya akui, saya sendiri, teman-teman, ini sedikit pengalaman. Saya baru belajar bahasa Inggris itu setelah tamat S1 2018. Tapi alhamdulillahnya, qadarullah dalam waktu 5 bulan uh, di kelas dan full belajarnya sekitar sebenarnya 3,5 bulan, saya langsung ditunjuk jadi tutor bahasa Inggris di tempat saya belajar. Nah, kok bisa secepat itu Bang? Jujur saya force diri saya, habis sholat subuh itu nggak ada waktu tidur, tidur wajib jam 10, dan waktu istirahat tuh cuman sholat sama makan. Nah, gimana di titik itu teman-teman? Kita harus paksa. Kenapa? Karena ada hal besar. Karena saya percaya ya, ini biasanya saya quote beberapa kata. Karena saya percaya eh, no pain no gain itu memang benar ya. Kalau kita mau punya mimpi besar, ya usahanya harus besar juga. Dan kalau orang yang punya mimpi besar, biasanya dia bekerja keras dan tidurnya sedikit gitu ya. Saya ingat juga ada satu kalimat lagi, quote yang saya biasanya catat, saya ingat dan saya sampaikan. If your dream is not scare you, is not big enough katanya. Saya lupa siapa yang bilang. Kalau nggak salah itu beliau itu adalah salah satu mantan perdana menterinya Liberia atau di mana ya? Saya lupa Siberia atau gimana. Beliau tuh bilang seperti itu. Dan itu perempuan yang bilang itu. Jadi semangat buat perempuan. Beliau bilang seperti itu. If your dream is not fear you, is not scare you, is not big enough. Jadi kalau mimpi kamu tuh nggak bikin kamu takut katanya, itu kurang besar. Jadi bermimpilah besar. Jadi usahanya harus besar juga nantinya. Sedikit pengalaman cerita ya teman-teman, saya sendiri, saya dari, jujur saya dari kurang mampu, saya berusaha dari SD itu udah mencari belajar sendiri, kerja sendiri untuk membiayai kehidupan saya. Jadi banyak orang tuh yang dulu jujur ya bilang, nggak mungkin lah kamu bisa kuliah ke luar negeri, Gus. Orang kayak kamu ini orang nggak mampu, termasuk tetangga sendiri. Tapi I believe in myself, I trust in progress. Jadi bisa kok, nggak ada yang nggak mungkin. Kebiasaan saya dan keep practice. Lanjut, kemudian self evaluation. Nah, ini jangan takut untuk memperbaiki diri. Kalau diri kita memang belum bisa, bilang nggak bisa. Jangan menganggap, oh udah lah, kayaknya udah lah, kayak gitu ya. Karena tes IELTS 3,5 juta, nggak bisa, ya udahlah kayak gini aja lah, jangan. Kalau bisa jangan, please. Uangnya banyak yang harus kamu buang itu. Tapi saya jujur, saya sendiri teman-teman, emangnya Bang aku sudah berapa kali tes? Saya jujur li, saya udah 3 kali tes IELTS. Banyak ya uangnya. Enggak. Jadi kebetulan saya dulu dapat kursus 2 kali dari LPDP. Jadi saya dulu tesnya itu pakai TOEFL masuknya karena saya jalur afirmasi, karena saya dulu adalah alumni bidik misi. Nah, jadi saya masuk jalur afirmasi. Kemudian saya masuknya tesnya pakai TOEFL. Kemudian orang jalur afirmasi biasanya mereka dapat itu keuntungan orang afirmasi ya. Mereka dikasih pendidikan selama 6 bulan. Saya dulu belajar di UIN Jakarta selama 6 bulan tentang IELTS. Kemudian saya tes masih belum belum cukup. Saya dapat 6 karena saya maunya waktu itu 6,5 dan each bandnya harus 6,5 6,5 karena saya target itu mau ke Belanda di Groningen University. Kemudian saya dikasih lagi 3 bulan. Saya belajar lagi sama LPDP di UGM. IELTS lagi. Bimbingan IELTS lagi. Dan itu dikasih lagi tes gratis sekali lagi oleh LPDP. Masih belum tercapai juga karena bednya belum cukup. Akhirnya saya tes sendiri, saya dapat 6,5. Tapi saya
lepasin yang di Belanda, saya malah ambil Australia. Nah, ini ada cerita sedikit ya. Dan saya nggak bisa kita cerita ini karena topiknya tentang IELTS speaking, bukan pengalaman saya. Nah, jadi jangan ragu teman-teman untuk self evaluation. Coba record diri teman-teman pakai HP atau boleh pak teman-temannya yang lain mungkin. Dan jangan ragu kalau kita tuh memang belum bagus, ya udah bilang aja ya udah, I'm not perfect. Ya, ya udah, perbaiki lagi. I'm not perfect yet, I'm not ready yet. Ya udah, nanti kita lanjut lagi perbaikannya. Why should we in hurry? We are in hurry, always in the life ya. Kenapa kita harus buru-buru pada setiap langkah kita dalam hidup ini? Kenapa enggak setiap kita kan berjalan di jalan kita masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman belum siap ya udah kita perbaiki lagi. Itu sih saran saya. Jadi jangan takut dengan self evaluation ya. Karena banyak kenapa saya tekankan sini, beberapa orang tuh dia takut banget ketika evaluasi dia bilang, "Ah udah oke nih, udahlah excellent nih." Padahal dia masih di average, nggak mau mengakui diri karena kita tuh kadang nggak mau dibilang orang kok lama banget belajar, jangan bersaing sama orang lain ya, kita bersaing sama diri kita sendiri karena musuh terberat ya diri kita sendiri. Itu sih. Lanjut. Seek feedback, nah ini penting banget. Kalau bisa kita punya mentor, orang-orang yang udah pengalaman di situ, atau zaman sekarang saya pernah juga ngisi seminar di beberapa kampus dan ada itu yang nanya, bang, saya orangnya nggak ada uang bang untuk cari feedback mentor untuk LPDP, kita punya Mata Garuda, kita punya gratis. Kemudian di mana bang? Setahu saya ChatGPT itu lumayan membantu juga walaupun kadang ChatGPT itu agak berlebihan, dia sanju-sanju orang padahal nggak terlalu bagus. Dia udah bagus nih kata dia. Udah bisa nih, skor kamu udah kayaknya udah di 7 atau 8 lah. Udah, padahal nih anak kadang baru belajar gitu kan. Kadang berlebihan banget nih katanya. Saya pernah coba gitu kan, ada berlebihan di ChatGPT. Nggak bisa dipegang juga kadang, tapi bisa juga untuk self evaluation ya. Jadi balik lagi ke self evaluation ini kayaknya terlalu berlebihan nih ChatGPT gitu kan. Nah, kalau saya sih feedback dari mentor, eee, kadang beberapa orang teman-teman, dia ngasih kelas gratis, ada kok. Saya jujur saya pernah ngasih kelas gratis, dan itu nggak bayar, ada murid saya sekitar 20 orang. Saya latih mereka selama 3 bulan IELTS, dan itu, twice in a week, dan itu selama 2 jam sekali pertemuannya, gratis. Kenapa mau Bang? Karena saya kadang lihat orang semangat tuh, saya semangat aja ngajar kayak gitu, nggak bayar, nggak usah bayar kata saya. Karena senang aja bisa bantu orang. Pasti ada orang-orang kayak gitu di luar sana. Tinggal kamu mau nyari nggak? Nah, itu sih menurut saya. Kemudian apalagi dan satu lagi jangan jangan merasa minder ketika dikasih feedback yang jelek. Karena menurut saya feedback yang jelek itu malahan improvement ke diri kita. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, jangan takut saya evaluation. Karena beberapa orang tuh, ih kok saya nggak improve ya? Padahal improve sebenarnya, tapi kadang kita nggak sadar. Dan evaluasi dari mentor itu kadang tujuannya buat mau kita tuh lebih semangat lagi gitu, biar lebih baik lagi, be better lagi gitu. Kadang kita pengen cepat ya, simsalabim loh, itu yang kadang kita mikir tuh kita 3 bulan bisa, bukan kayak gitu, bisa, kadang beberapa orang bisa, tapi beberapa orang ada yang enggak. Karena memang ada riset, jujur dari ilmu psikologi, saya pernah baca juga di bukunya, bahwa memang ada orang dilahirkan itu mereka kemampuan linguistiknya tuh sebagus yang lain. Ada dilahirkan gennya itu memang gen dalam dirinya itu memang lama gitu. Dan saya pernah belajar sama teman saya, kami berlima, dia tuh udah 9 bulan gak ada improvement dari sama-sama belajar kita sampai saya jadi tutornya gitu kan. Kok nggak bisa ya? Ternyata dia hanya memang keluarganya itu nggak ada yang memang bisa linguistik kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin itu takdir dari Allah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang orang psikologis ini bisa di riset lah tentang itu. Kenapa bisa seperti itu? Tapi saya pernah baca buku psikologi, katanya memang ada itu pengaruhnya. Aku nggak tahu juga benar atau enggaknya, mungkin ada riset yang bahas. Kalau saya lebih jujur lebih suka ketika itu detail dari riset, bukan asal-asalan seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini ketika tesnya dan ketika belajar. Nah, seperti kata ini, relax lah, stay relax, maintain confidence and perform your best, gitu ya. Tetap relax, santai, jangan tergesa-gesa. As I said before, everyone walk on their path. Ya, kita berjalan di jalan kita sendiri.
Apa bedanya di pas sama di way, Bang? Way itu kan luas ya. Kalau pas itu biasanya jalan setapak. Jadi kita berjalan di jalan setapak. Jadi jangan membandingkan sama orang lain. Teruslah berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu step untuk sukses belajarnya. Karena kan kita di sini lebih sering pengalaman ya, udah Uni. Jadi kalau untuk speakingnya ya itu bisa dipelajari lah detail lah itu banyak. Kemudian ini final encouragement dari saya ya. Speak out and shine brightly. Remember, your voice matters. Start practicing today to boost your confidence and transfer your speaking experience into a successful story. And that reflects your unique perspective. Embrace the journey. Nah, embrace the journey. Jadi jangan pengen terburu-buru, ya. Jadi embrace the journey. Mati aja perjalanannya. Karena setiap kita tuh punya metode menjawab sendiri, punya jalan sendiri. Nah, sebelum saya akhiri, ini memang udah mau yang terakhir. Saya tadi di awal bilang, saya berani bilang speaking ini sebenarnya nggak terlalu objektif. Kenapa? Jadi saya kan bilang saya tuh 3 kali tes. Ini kan kita sambil cerita pengalaman. Tes pertama saya di Padang. Tes kedua saya di Jakarta. Tes ketiga saya di Padang lagi. Nah, tes pertama saya speaking udah di level 6. Itu jarak tes 1 dengan tes kedua itu sekitar 8 bulan. Masa iya setelah saya tes di tes kedua, speaking saya turun di 5,5. Aneh kan? Nah, kenapa? Banyak orang tutor-tutor saya bilang, itu kayaknya karena kamu tes di Jakarta, Gus. Kenapa? Karena orang yang tes sebelum saya di Jakarta, rata-rata kemampuan orang di Jakarta kan bagus-bagus ya, setahu saya ya. Karena apalagi orang Jaksel dia, which is tuh udah biasa sama kita. Sama mereka ya, kita mana which is, apalagi di Minang, nah, Aden Dampu yang ada ya kan, seperti itu. Jadi, mereka tuh expect-nya lebih. Ketika kita ngomong, apalagi kita yang jujur ya kayak saya yang dari kampung ini yang kita tuh kampung banget gitu kan. Jadi pas ngomong kayak ini ada apa katanya ini kayak mungkin seperti itu. Satu kedua waktu itu saya tes kedua saya nggak dibolehin lepas masker karena waktu itu masih covid ya teman-teman. Tes pertama, tes kedua, ketiga saya masih covid. Nah tes kedua saya nggak dibolehin lepas masker. Otomatis kan suara saya menggema ya karena tertutup masker dan itu nggak dimaafkan. Akhirnya masa iya menurut saya yang udah ngajar lama ya 4,5 tahun ya itu lumayan lama tapi nggak saya bilang saya perfect guru perfect dalam ngajar bahasa Inggris tapi udah ngajar lama murid itu biasanya improve dia setelah 8 bulan bukan malah turun dia kalau dia steady belajarnya konsisten kayak saya 8 bulan itu fokus belajar masa iya turun ke 5,5 dari 6 terus pertama saya udah 6 turun ke 5,5 nggak mungkin gitu makanya saya agak kaget makanya teman-teman kalau rasanya ini setelah itu saya dapat cerita juga dari senior-senior yang udah biasa udah pernah tes katanya iya itu nggak terlalu objektif sih Gus itu manusia katanya jadi kita nggak bisa terlalu berpegang be perfect aja deh katanya jadi walaupun mereka udah di ini ya jadi untuk jadi examiner tuh pasti ada tesnya nggak sembarangan udah ada pendidikannya juga tapi ya namanya manusia pasti ada waktunya juga gitu kan kadang mereka nggak mood atau gimana gitu ya jadi pengalaman dari saya teman-teman ini salah satu saran dari saya nanti kalau untuk tes kalau rasanya nggak terlalu perfect juga jangan ambil di lokasi yang orangnya perfect di sana itu sih menurut saya gitu sih ya. Eh, eh, Mungkin terus saya pernah juga ceritain dan orang nanya apa nggak abang nggak nervous di hari itu saya jujur saya orangnya ekstrovert. Mungkin udah Ricky udah tahu, saya orangnya ngomong banyak, cepat-cepat saya nggak pernah nervous di depan dimanapun dan jujur itu udah kebawa dari dulu kecil karena sudah biasa ikut lomba pidato, ceramah, jadi nggak pernah nervous dan apa-apa gitu. Jadi menurut saya waktu itu memang murni itu kesalahan eksaminer kalau saya jujur gitu. Tapi saya nggak totally 100% bilang salah. Mungkin situ aja juga keterangan saya yang perlu belajar sih. Karena kalau kita salahin ke orang nanti kita malahan eh, tamak mawas diri nggak mau belajar lebih baik lagi gitu ya. Ya seperti itu. Mungkin that's all from me guys. Banyak cerita pengalaman kalau saya. Karena kenapa? Karena menurut saya speaking itu intinya banyak berlatih. Banyak berlatih cara menjawabnya kayak gimana, temponya kayak gimana. Terus Bang nggak ada jawaban yang perfect, nggak ada jawaban yang perfect teman-teman, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda, ya kan? Contohnya ditanya nih,
Do you love sport? Lah, ya kamu baca misalnya aku pernah ngajar kamu misalnya, ngajar udah uni di sini ya, atau kakak-kakak sini. Cara ngejawabnya, kalau saya jawabannya pasti of course I do love sport gitu ya. Ternyata teman-teman nggak suka sport, gimana? Jangan pakai jawaban saya. Kalau pakai ya udah berantakan jadinya pas jawab speakingnya. Dia jawab misalnya kayak jawaban saya, yes I do, I love sport. Uh, I love so many kind of sport like badminton. I usually spend my time like 4 or 3 hours in a day to do a sport. Jadi kayak itu jawaban saya. Nah teman-teman pakai jawaban itu, padahal jujur dalam hati nih nggak suka sport. Akhirnya besok kaku jawabannya, kemudian bisa jadi di hari tersebut kamu nggak mood atau lupa jawabannya, berantakan jadinya kan. Makanya natural aja. Kalau kamu nggak suka ya bilang aja nggak suka. No, no, I don't. Ya, ini salah satu jawaban yang sering kena orang ya. Kalau pertanyaannya do, jawabnya do. Kalau jawabnya is am jawabnya is am juga ya. Nah dia jawab, ya udah jawab aja no, I don't. Kenapa bilang? Because I have a problem with my physical activities usually, especially like I have a problem with my leg. Misalnya sejak kecil ya, mungkin dia pernah jatuh patah kakinya nggak bisa ikut sport kayak gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi menurut saya untuk speaking ini natural aja deh, natural kamu jawab, dan latihannya lebih kayak gimana sih kita ngomong setiap hari, ngomong latihan-latihan. Karena speaking ini udah unik setahu saya, seperti adik Musa. Kalau saya biasanya ngajar, saya bilang saya lebih ini ya, karena saya tahu adik Musa, ada udah Uni tahu adik Musa yang bisa yang hafal 30 juz di umur 3 tahun. Saya hafiz Quran yang cilik itu, hafiz cilik itu, dia kan hafal 30 juz di umur 3 tahun. Kenapa bisa? Karena dia mendengarkan kata ayahnya, didengarkan Al-Quran itu sejak dia dalam kandungan. Tapi dia nggak bisa baca Al-Quran. Nabi Musa ini pun sampai 4,5 tahun, seingat saya dia masih nggak bisa baca Al-Quran. Dia cuma bisa menghafal sama mendengarkan. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi, input dari speaking adalah listening. Kalau kamu bagus di listening dan speaking, ya kelemahannya nanti kamu agak sulit di writing sama reading. Contohnya kalau saya ngomong misalnya flexibility, mungkin beberapa udah tahu ya, udah rata-rata semuanya udah pasti tahu dengan kalimat flexibility. Tapi gimana nulis flexibility itu nggak tahu gitu kan ya. Kalau kita cuma dengarkan dan ngomong. Nah, di situ. Jadi kita tinggal pilih mau ke tahap yang mana. Kalau mau practice speaking, ya berbanyak-banyak listening. Nah, gitu. Kalau rating nanti ke depannya, itu dijelasin sama udah nanti sebelum nanti untuk selanjutnya lah gitu ya. Mungkin itu dari saya, nggak banyak. Nanti saya lebih suka ditanya lah gitu, suka ditanya gitu. Jadi suka menjawab pertanyaan lah gitu ya. I think that's it for me. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Gus materinya. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan kalau mau disampaikan langsung open mic atau kalau misalnya mau dibacakan ditulis di kolom chat. Nah, sembari menunggu teman persiapkan pertanyaan nih ini ada langsung ya Kak Nadia. Mungkin saya tahan saya beri kesempatan Kak Nadira. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak, Terdengar. tapi agak kecil. Oke, terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Saya ingin bertanya, kan kalau speaking ini kan the most important itu latihan kan. Nah, cuma yang saya tahu kalau platforms yang ada di internet yang bisa gratis itu biasanya uh, apa ya, lebih cenderung untuk melatih informal language. Jadi kayak contohnya episoden, misal mungkin teman-teman di sini ada yang tahu juga kan, di sana kita ngomong dengan orang lain dan itu kebanyakan yang kita pakaikan adalah informal language. Nah, cuma karena saya sasarannya adalah ingin kuliah ke luar negeri, otomatis harus mengetahui formal language juga kan. Nah, terkadang di situ yang bolongnya, justru kalimat yang saya keluarkan yang formal language-nya itu yang kadang nggak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah sekiranya mungkin abang tahu nggak ya bang, platform yang bisa dipakai, mungkin ada tempat untuk latihan, mungkin having discussion with others
people dengan bahasa formal mungkin kira-kira seperti itu, Mak. Oke, Oke, makasih Uni Nadira atau Kakak Nadira ya pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya langsung jawab aja ya dari Ki. Kan seperti yang saya bilang tadi, memang untuk feedback kan kita butuh ya berdiskusi sama orang yang udah bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Memang benar. Tapi kembali sebelum itu saya jawab ini dulu ya Uni. Saya tambahkan dulu. Jadi gini Uni, kalau saran dari saya kan untuk speaking yang bagus itu kan kita harus tahu juga ya struktur yang bagus, terutama untuk yang formal kata Uni tadi. Formal itu kan akademik lah, academically English ya, academic English, sorry. Jadi kalau bisa kan kita harus berbanyak juga ya mendengarkan gimana sih struktur bahasa Inggris akademik itu. Dari saya seperti itu. Strukturnya kayak gimana sih? Contohnya kayak menjawab atau menyapa orang, hello, good morning everyone, I want to talk about bla 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 bla. Kalau beberapa yang lainnya mungkin kalau yang informal misalnya, udah main, oh iya, bisa seperti itu ya. Nah, itu informal. Nah, jadi kalau menurut saya di awal sebelum saya jawab pertanyaan Uni tadi, eh, Uni perbanyak juga nih mendengarkan eh, conversation yang formal. Itu dasarnya dulu kalau saran dari saya ya. Perbanyak. Contohnya gimana? Kalau saya biasanya seperti yang dibilang Uni, siapa nama Uni kemarin? Lupa namanya. Uni. Uni siapa? Azri Azri, Kak. Uni Azri, Azri. ya maaf ya Uni Azri kalau ada di sini maaf, karena kita baru temu sekali kemarin aja. Jadi ya, seperti yang bilang Uni Azri kemarin, saya juga orangnya suka mendengarkan BBC sama British Council. Itu saya berani bilang itu makanan saya setiap hari. Sampai sekarang pun nggak bosan gitu mendengarkan British Council podcast itu wajib kalau di diri saya wajib 30 menit sehari. Kalau nggak ada saya dengar itu saya kayak nggak makan. Nah, kayak gitu, sejujurnya nih. Jadi saya memang kok saya orangnya memang tertarik banget dengan bahasa. Sampai sekarang saya belajar bahasa Mandarin sekarang sama bahasa Spanyol sekarang. Karena saya sangat Uni, udah bentar banget, bentar, izin bentar banget. Hujan bu kayaknya saya bentar ya, Oke bentar. dah, kasih. Siap dah. Oke, Kawan-kawan yang mungkin belum mengisi presensi, mohon diisi ya. Linknya ada di kolom chat. Dari Kia lo. Halo Nidina, Iya, halo. dari mana Sebenarnya menarik Nidina? ya masalah episode ya Uni Nadira tadi ya. Iya, Kak Dini. Aduh, Kak suara Dini Uni kayaknya Nadira kecil sekali suaranya. kalau kalau sekarang kedengeran, Kak? Masih belum kedengaran tapi kecil Kedengaran tapi sekali. kecil Kak, Oh, Kecil banget. halo halo. Sekarang Kak. masih kecil. Nggak beda. Gimana ya? Oke. Kenapa ya? Yes. Gini Kak, semoga sekarang sudah terdengar. Iya benar episode itu. Makanya aku jadi kayak bingung gitu Kak. Soalnya kalau latihan dengan episoden kan ngomongnya informal ya. Nah, dan kerap kali kalau misalnya coba-coba nulis email ke kampus kan harus pakai bahasa formal. Nah, di sana tuh aku kenanya, aku kayak nggak tahu ini harus pakai bahasa apa ya. Bukan pakai bahasa apa. Kadang pemilihan katanya jadi takutnya kayak ngebroin si kampus nih Kak. Ngerti gak sih Kak? Ya saya kembali ya, makasih udah Uni. Inilah siksanya ya pengangguran ya, anak kos-kosan sama bujangan gini ya. Ya, kembali lagi Uni Nadira. Jadi kalau yang tadi itu saran saya dengar juga tadi ya yang ini bilang nanti saya tambahkan. Jadi gini nih, jadi saran saya perbanyaklah dengarkan podcast gitu ya. Kemudian ada satu lagi, saya biasanya kalau lagi gabut, saya dengerin IELTS Advantages. Kalau teman-teman tahu, ada YouTube-nya itu, IELTS Advantages namanya. Itu biasanya orang satu eksaminar sama satu eksaminar dengan banyak banget orang yang diuji sama beliau ini, dan itu bagus banget untuk improve. Karena kita tahu di situ kayak gimana jawabnya. Boleh di Google nanti, YouTube-nya IELTS Advantages namanya. Nah, banyak banget di situ bisa tahu kita kayak gimana cara menjawab dan gimana sih yang formal itu. Nah, kemudian untuk cerita di kampus, sebenarnya kalau di dunia kampus itu biasa aja nih. Saya dulu di Australia, Kak, nggak ada kita panggil profesor, panggil mister, nggak ada. Kita panggil nama aja. Dosen saya umur 78 tahun, kita panggil nama. Kita panggil Max,
huruf kayak gitu aja. Jadi nggak ada di luar negeri, sama di Australia ya. Kita nggak ada, santai aja. Sampai sekarang pun saya sama profesor saya masih komunikasi. Kadang dia chat, bro, what's up? Katanya. Kayak gitu aja. Padahal beliau ini 75 tahun loh umurnya profesor ini. Jadi kayak, gimana ya? Kecuali di dalam kelas boleh. Kalau di luar kelas itu bebas aja. Kita nggak ada. Kadang saya juga jujur cerita, kita main bola, main pingpong, ngopi bareng sama seperti itu enaknya kuliah di luar negeri. Kita dianggap manusia lah ya. Sorry yang dosa di sini, maaf udah uni. Nah, karena rata-rata mohon maaf dosen-dosen Indonesia itu kadang nganggap kita tuh kayak apa ya? Nah, kalau di luar negeri enggak, kita tuh kayak teman aja. Nah, balik ke yang tadi Uni. Jadi kalau saya sih platformnya ya Uni, saya jujur saya nggak pernah ada suggest tentang platform karena orang bilang ada yang bilang Stimule ya, Stimule mak berbayar. Saya pernah coba berantakan kok, berantakan juga. Nggak ada yang lebih perfect menurut saya dari menemukan orang-orang yang menurut saya ya, ini menurut saya pribadi Uni ya, tapi boleh udah Uni nanti, Uni Dina, Uni Rika, udah Riki, sorry, udah Riki, saran mungkin ada platformnya lain. Kalau saya sih sarankan ketemu aja sama orang yang udah pernah tes atau kalau bisa jangan ikut mungkin kalau bisa ya bukan jangan kalau bisa ikut beberapa seminar mungkin tentang IELTS itu ada kadang gratis kok di online, cari aja kemudian nanti bakal ketemu sama orang-orang yang sangat menginspirasi dan mau membantu. Saya sendiri saya ketemu sama orang Prancis, orang Italia, ada sekitar 8 orang. Mereka itulah yang bantu saya juga dulu. Saya diskusi sama mereka dan itu gratis. Kok mereka mau bantu? Ya, pandai-pandai lah lobby Yudi kan gitu. Pandai-pandai ngomong nggak gitu kan. Mereka tuh kita kan manusia ya. Kita punya basic human right, human apa ya? Apa ya? Di dalam diri kita tuh naturalnya itu. Kita fitrahnya pengen membantu orang kok satu sama lain. Gimana cara ngomongnya? Jadi kalau platform menurut saya Uni saya nggak tahu ya. Jujur, mungkin udah Uni sini ada saran boleh disampaikan nanti. Ya, itu sih menurut saya Uni Nadira. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, makasih Bang. Oke, makasih Kak Nadira. Dagus, ini ada pertanyaan dari kolom chat nih, Iya, dari Bang Fatur Ramadan. iya. Apa strategi untuk meningkatkan skor? Apa strategi Uda untuk meningkatkan skor dari 6 ke 6,5? Karena itu kan sangat struggle dan sedikit tricky ya. Nah, mungkin ini tadi Oke, pengalaman Uda yang sebelumnya tadi itu apa sih yang Uda lakukan untuk kemudian bisa mencapai 6,5? oke. Makasih udah Fatur. Fatur. Jadi gini ya, udah. Jujur, ini saya bilang aja ya udah. I'm not as perfect right now actually ya. Kalau udah dengerin dulu aku ngomong, jujur ya. Jujur, sebelum aku bilang nggak Australia, bahasa Inggris aku nggak sekencang ini jujur. Ya. Jadi saya sebenarnya karena udah 2 tahun di Australia aja secepat itu bisa ngomong. Ya, jadi dulu 6,5 itu nggak terlalu perfect banget kok sebenarnya. Nah, gimana caranya dari 6 ke 6,5 itu? Kembali lagi kalau dari saya udah banyak praktis sama teman-teman. Cari orang-orang yang sama seperjuangan. Pasti ada di circle kita. Kadang kita nggak cari tahu aja, atau udah cari tahu nggak ada ketemu. Mungkin dari link satu sama lain. Contohnya di Mata Garuda inilah udah. Setahu saya kita tuh saling mengonekkan satu sama lain. Saya banyak terbantu terutama kenapa jujur ya udah sedikit cerita saya tuh ketemu sama Udariko itu dulu Udariki itu pas kami sama-sama berjuang untuk dapat AS. Jadi udah kenal Udariko itu udah lama banget. 2019 kan ketemu sama Udariko nih. Sama-sama perjuangan untuk dapat AS. Beliau dapat di batch 1, kami dapat di batch 2. AS ini ya, sorry bukan AS, LPDP-nya maksudnya. Nah, jadi Udariko ini pembimbing kami dulu sampai sekarang. Makanya saya sama Udariko ini paling segan banget. Nah, jadi untuk mendapatkan itu udah Batur, sebenarnya perbanyak praktis lagi sih sebenarnya. Praktis. Karena praktis makes perfect. Kayak gitu aja kalau saya. Praktis makes perfect. Dan pelajari apa sih yang orang-orang atau kegagalan biasanya untuk pindah ke dari level 6 ini IELTS skor 6 ke 6,5 ini. Di mana kesalahannya? Kayak saya liatin tadi yang ada tabel tadi. Kalau bisa udah lihat di situ terus. Panduannya ke sana. Jadi jangan di 6,5-nya minta ada. 8, di 8-nya lihat udah betul. 8 kalau nggak 7. Karena
Kalau kata Insinyur Soekarno, mimpilah tinggi langit katanya, karena kalau jatuh jatuh di antara bintang-bintang. Kayak gitu kan ya. Jadi udah kalau bisa, jangan targetnya itu setengah udah. Targetnya tuh di 7 atau 8. Nah, jadi kalau nanti turunnya bisa jadi 6,5 7 gitu. Jangan 6,5 udah. Nah, lihat di situ. Untuk dapat 8 atau 7 tuh gimana? Kita tuh harus ngomong kayak gini, harus kayak gini. Jadi fokus ke sana udah, jangan ngomong asal-asalan, tetap fokus ke yang struktur tadi, aturan tadi. Karena disitulah kita berpegang untuk melatih diri kita udah. Kalau cuma asal-asalan pasti nggak ada improvement ya. Oh ternyata saya masih kena di resource-nya. Tahu dari situ udah. Oh ternyata rank vocabulary yang saya pakai masih abal-abal, masih gunain dalam bercerita masih pakai use itu levelnya rendah. Yang pakai use lagi, pakai yang lebih ini levelnya misal ya, itu misal ya udah bukan aku menganggap vocab use itu nggak berguna, tapi itu contoh misalnya. Misalnya untuk mau bilang meningkat, kita biasanya bilang pakainya apa, improve misalnya, atau bisa nggak pakai rise, bisa nggak pakai increase, bisa nggak pakai go up, bisa nggak pakai banyak vocabnya udah, jadi banyak banget. Sama kayak kita di itu yang perlu kita lihat udah ya, kayak kita nyapa, bisa kan WhatsApp, what have you been up to? Is it going? Kayak gitu banyak kan contoh-contohnya udah. Jadi hal kayak gitu yang udah improve terus. Saya jujur udah untuk satu pertanyaan saya udah nyiapin di diri saya sendiri. Natural itu ada 5 sampai 6 jawaban. Gimana kok bisa itu pokoknya itu teman-teman yang udah uni yang harus kita tambah terus. Tambah terus vocabnya kalau bisa diimprove terus. Nah, vocab kemudian grammarnya kalau menurut saya ya, udah jujur IELTS ini memang menguji kemampuan kita sejauh mana kita bisa. Jadi kalau memang kita levelnya masih di 6, berarti ya udah memang sampai situ kemampuan kita. Gimana cara improve-nya? Improve lagi diri kita, perbaiki lagi. Kenapa kita bisa di level 6 kemarin dapat sih? Sebelumnya dari level 4 atau level 3 kok bisa improve pasti ada. Memang benar udah banyak orang bilang dari 5,5 menuju ke 6 itu lumayan tricky. 6 ke 6,5 sampai 7 itu makin tricky. 7 ke 8 itu bisa nggak terlalu malah flow dia biasanya kayak gitu. Memang menuju dari 6 ke 7 nih ya, angka ini dia udah. Jadi udah nggak sendiri, udah patron nggak sendiri, banyak kok tutor-tutor saya juga bilang seperti itu. Nah, saran dari saya udah tetap praktis, cari orang yang mungkin skor IELTS-nya yang udah tinggi, nggak bilang saya ya, jujur jangan. Banyak yang lebih hebat daripada saya, cari improve diri udah dari situ. Tetap fokus ke tabel tadi dah, please. Jangan sampai enggak. Karena kenapa saya banyak ketemu orang belajar dia perbaiki aja lah ada speaking nggak bisa fokusnya ke situ dia udah ada ininya tabelnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu dari saya udah semoga bisa menjawab. Oke baik, udah terima kasih ya udah sarannya. Walaupun ya lumayan tricky ya untuk belajar menambah improve setiap hari gitu ya. Benar udah I've been there dah aku udah di sana sebelumnya sampai ini udah ini hilang udah nah ini habis sudah kena ayam jujur itu udah hilang nih rontok-rontok kok bisa nih ya tapi ya gitulah gitu ya semangat udah batur bisa. Ya udah, thank you. Oke, makasih udah Fatur. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang masih mau bertanya silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Nah, sembari eh, menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya mau bertanya nih, Dagos. Karena Iya udah. kebetulan saya pribadi ini kan belum pernah sama sekali tes IELTS gitu kan. Oh iya dah. Sebelumnya cuman tes TOEFL karena memang Oh tujuan kemarin LPDP memang dari awal sudah di iya. dalam negeri kan, waktu itu di UGM. Oke. Jadi memang belum ada banyak informasi lah tentang IELTS. Nah, Iya dah. dan speaking ini kan nggak ada di TOEFL ya. Jadi saya tuh baru kepikiran juga sekarang. Kalau kita tes IELTS sebenarnya speaking itu di sesinya itu di awal kah atau di akhir kah atau di hari yang berbeda kah? Karena kan tadi seperti udah bilang, speaking ini kan dia langsung berhadap-hadapan ya, empat mata dengan si pengujinya gitu. Iya. Berbeda dengan yang sesi-sesi yang lain, kita bisa di Ya. dalam kelas kumpulin, artinya secara simultan mengerjakan tes yang sama. Nah, Hmm. ketika kita tes IELTS, bagian speaking ini itu gimana tuh dah? Apakah nanti antri nunggu ininya gitu kan? Atau Hmm. memang terpisah sendiri sesinya atau gimana tuh dah? Nah, Sebagai mantap nih dah. gambaran aja dah.
mantap pertanyaan. Thank you dah. Saya lupa juga padahal saya udah mikir kemarin tuh untuk ngomong ini. Makasih pertanyaannya udah. Jadi pertama gini teman-teman, memang biasanya kayak listening, reading itu berdekatan. Biasanya listening dulu. Biasanya ya, listening terus reading. Biasanya seperti itu urutannya. Kemudian writing. Itu biasanya nggak pernah saya temukan di hari yang berbeda, di hari yang sama. Berentetan udah. Pasti berentetan. Udah 3 kali saya tes, 3 kali anjay. Sering kali ya, sorry. 3 kali, dan itu penuntutan. Tapi, ada tapi ya, bisa jadi di hari yang berbeda udah. Nah, kebetulan tes pertama saya kemarin itu di hari kedua saya dapat speakingnya. Mm-mm. Karena kami waktu itu ada 15 orang yang tes dah di hari pertama ya, di tes saya pertama ya. Jadi saya kebetulan di urutan nomor 8. Saya dapatnya di hari kedua. Jadi saya harus datang lagi di hari keduanya untuk tes speaking aja. Nah, kayak gitu dah. Karena berurutan, benar seperti udah bilang tadi, antri. Tapi di tes kedua, ketiga saya itu di hari yang sama dah. Tapi saya dapat urutan nomor 7 sama 5 kalau nggak saya ingat saya. Jadi saya harus nunggu dulu. Nah, sembari nunggu ngapain? Ya terserah. Mau jalan-jalan kayak mau rokok-rokok dulu kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada yang larang. Yang penting untuk listening, speaking, listening, writing, listening, reading, writing itu biasanya dekat-dekatan banget dah. Nggak pernah ada jeda itu. Nggak pernah saya lihat ada jeda. Langsung deh. Selesai listening, break palingan 5 atau 10 menit, langsung reading. Break lagi 10 atau mungkin ada jeda zuhur ya misalnya, langsung reading. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk speaking memang biasanya berurutan dah. Udah ada urutannya. Jadi di awal kita udah dikasih not, kamu tuh nomor sekian katanya. Nah, nanti kita mau ngapain dulu, duduk dulu di luar, terus nanti, oke, nomor, kan ada nomornya gitu ya, deh ya. Kita dapat nomor, serta dengan nomor registrasi misalnya kayak 99 misalnya seperti itu. Atas nama ini, silahkan masuk, dan saya lupa bilang juga, itu teman-teman kita ada bawa apapun ya, cuman bawa paspor atau KTP, paspornya bawa apa? KTP atau paspor. Kalau KTP ya udah bawa KTP, kalau paspor bawa paspor. Jadi kita cuma bawa paspor nanti. Makanya kalau teman-teman yang belum pernah, saya sarankan tontonlah IELTS aja situ. Saya kadang nonton itu mengingat diri saya karena dia memang simulasi gitu dah, simulasi kayak gimana sih IELTS itu. Jadi kayak orangnya datang, dia bawa pegang paspornya, dia kayak gini, pegang paspornya, dia datang taruh paspornya, dan langsung hey, today is your IELTS speaking test. I'll be your examiner. My name is Pesawat. Jadi dia kayak gitu langsung tuh. So your name is bla 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 kata dia kan. Dia kayak gitu biasanya. Saya iniin lah ya, contoh kayak gimana ya. Kemudian dia bilang, so are you ready for today? Kata dia. Are you ready for your test today? Kata dia. Kita bilang yes, I'm ready. So, kayak gitu kan. Terus dia bilang, so this test today I will record all of this test. So is it alright for you? Dia tanya, konsen kita boleh nggak direcord? Dia tanya. Padahal sebenarnya mau nggak mau ya Pak harus gitu kan ya. Direcord. Kemudian kita pertanyaan, pasti dia nanya tuh. Please tell me about yourself, kata dia, kayak gitu. Nah, kita bilang, itu tuh masih introduction lah. Aku nggak tahu apa itu dinilai atau enggak, tapi udah recordnya udah mulai. Nah, terus dia bilang, setelah kita bilang tentang diri kita, kita langsung, dia langsung bilang topiknya. So, for your speaking part one today, you will have your topic about, nah dia bilang kayak gitu dah. Langsung dia bilang topiknya. Nah, disitulah dah, kalau kita udah biasa ngomong, itu yang saya bilang tadi, kalau kita biasa latihan, otak kita langsung ngumpulin semua vocabulary tentang topik tersebut. Misalnya, so your topic today will be about sport. Nah, yaudah, langsung dah. Kalau bisa di kepala kita udah sport biasanya di kepala kita yang pingpong mungkin, apa aktivitasnya, leisure activity, hobi, itu vocabnya biasanya. Nah, apalagi to boost my apa misalnya kayak gitu. Itu udah di kepala kita semuanya. Dia langsung tuh. So your first dia bilang tanya langsung dia, do you love sport? Kayak gitu langsung. Nah, udah kita jelasin, kita ngomong, oke gitu deh. Dan langsung your second question, kayak gitu udah kebayang nggak? Udah kerasa nggak kira-kira kayak gimana terusnya? Ulang lebih sebenarnya. Siap. Di Berarti memang ada agak Gimana deh? khusus berarti itu ya yang speaking itu ya dah. Iya, Jadi khusus. gesernya ke hari selanjutnya bisa jadi ya. Iya, Oke, makasih dah. Ini ada iya. pertanyaan lagi nih dah Iya. dari Kak Nabila. Izin Hmm. dah, boleh ada saran di mana ambil real test IELTS-nya atau sama saja di mana aja kalau kita tes?
Nah, mungkin ini dah Oke, rekomendasi terima tempat kasih. tes. Ya, Ya, silakan. terima kasih udah lagi Uni Nabila. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Kalau di Padang tuh kita ada di UNP ada, di terus ada di sini dekat saya ini di Times Language Center di Lapai. Ya, kebetulan dulu situ ada yang kerja alumni LPDP juga, Uni kita, bukan Uni Dina kita yang ini ya, Uni Dina beda lagi. Kemudian ada di dekat dekat UPI itu apa namanya dah? Lupa, Lubuk Begalung, Lubek kalau di Padang. Lubek, ya, Lubek. Kalau di daerah lain di Jakarta ada juga banyak kok tempatnya Uni. Nah ada tapi ya. Kalau sarannya Uni itu tertariknya paper based test kah atau komputer based test? Kalau di Sumbar komputer based test yang punya cuma Unan. Unan, sorry, UNP, my bad. UNP. Kemudian kalau untuk paper semuanya punya. Kadang komputer based test ya, komputer based test UNP cuma yang punya di Padang. Nggak ada pilihan lain. Kalau di Palembang banyak, ada 3, ada IDP, ada British Council. Dan tahu saya yang di UNP itu tahu saya ya IDP kalau nggak salah atau British Council, saya nggak ingat antara itulah. Dia nggak ada pilihan kita memang. Kalau di Padang ini dikit banget. Kalau Jakarta banyak, ada IDP, ada British Council. Jadi bisa pilih mau tes di mana. Ya. Tapi seperti yang saya sarankan tadi, Uni British Council ya Uni Dina. Terima kasih Uni Dina. Nah, British Council ternyata kalau UNP. Nah, kalau saran saya Uni kalau bisa kalau Uni orang lagi kampung Inggris, oh di Pare ya. Kalau di Pare banyak banget itu lokasinya Uni. Saya nggak tahu sih daerah Jawa Timur itu di mana. Tapi menurut saya tanyalah sama senior-senior di sana. Saran saya kenapa? Seperti yang saya alami pas di Jakarta itu saya it's so sad sebenarnya. Jujurly lah ya, jujurly. Nggak honestly ya, jujurly. Itu saya sedih banget. Kenapa? Karena kok bisa gitu ya diturun. Itu ada nih dari Buda Erwin, ada ILF, NDP, British Council, banyak ya. Ya mahal ya benar. Kalau di Pare Global Inggris atau Mr. Alex, course aja. Ini ada saran dari Unika juga. Inilah enaknya kita di sini saling membantu ya udah ya. Nah, jadi saya sebagai speakernya nggak terlalu banyak tahu juga, jadi ada yang menjelaskan. Nah, kalau Uni di sana sebenarnya banyak banget pilihannya Uni Nabila. Kecuali di Padang ya itu cuman UNP, uh, Edling, ya Edling namanya yang di Lubek, kemudian terus namanya Times Language Center. Ya, itu sih pilihannya cuman. Dan komputer based test cuman ada di UNP. Itu sedihnya. Kelebihannya seperti yang dibilang Uni Azri kemarin ya udah Uni kalau komputer tuh bisa langsung cepat keluar hasilnya 3 hari itu udah keluar. Dibilang Uni Azri kemarin 1 hari itu untuk yang listening ya, listening bilang cepat, tapi kan speaking nggak bisa karena mereka bakalan cek lagi, recek lagi dari audionya, makanya bakalan biasanya 3 hari. Terus komputer yang paper berapa bang? 2 minggu. Nah itu kenanya kalau mau buru-buru jangan ambil paper, tapi mana tahu kebiasaan pakai paper ya udah ambil yang. Kalau saya belum pernah coba yang komputer ya udah Uni, jadi saya nggak tahu. Tapi murid saya udah ada sekitar 15 orang, mereka ngambil komputer, katanya lebih enak. Saya nggak tahu enak atau enggaknya. Saya udah berapa kali ambil paper dan saya tertarik pakai paper. Old people banget ya. Ya gitu sih. Bagusnya pilih, ini saya langsung aja ya udah ya. Ya, lanjut ya. Bagusnya pilih mana udah komputer atau paper. Nah ini seperti yang saya bilang tadi Uni Khairin, Uni Nisa aja ya Uni Nisa. Uni Nisa sih, ini cowok cewek nih maaf. Gak tahu ya Uni aja kali ya. Uni Nisa. Eh, kalau saran dari saya sih prefernya, cewek Cewek udah lah mau cewek. nih, mau nih. Jadi kalau saran saya prefer Uni kayak gimana? Kalau saya Uni saya orangnya ngetik tuh lama banget ya. Saya orang lama banget soalnya Uni ya. Orang lama banget. Jadi ngetik tuh agak lama. Saya lebih suka pakai paper. Karena saya suka nulis juga. Saya kadang nulis-nulis. Nah, jadi saya lebih tertarik pakai paper. Tapi kalau uni buru-buru, mending pakai yang komputer. Nah, kalau paper itu kan kekurangannya seperti yang dibilang Uni Azri kemarin, ya kita bareng-bareng dengerin speaker gitu. Kalau speakernya burik, ya udah nikmati aja gitu. Kalau saya alhamdulillah berapa kali nggak pernah sih dapat speaker. Karena saya latihan dari speaker yang burik-burik gitu. Jadi ketemu yang burik ya udahlah gitu. Gitu ya, Uni.
Kalau Uni tertariknya ngetik biasanya sama, BTS-nya sama. Sama udah Uni. Nggak ada beda biasanya. Nggak ada beda. Jadi kalau tertarik pakai earphone, ya udah. Kalau saya sakit telinga saya pakai earphone. Nah, jadi ada itu saya bilang ketertarikan masing-masing lah kalau saya bilang. Dan mau cepat nggak keluar hasilnya, ya udah pakai komputer. Nah, makanya kalau saya biasanya kayak LPDP ini nanti bukan kan tahap 2 sekitar Juni Juli ya udah ya kalau nggak salah Juni lah ya. Nah, kalau bisa tesnya sebelum Juni itu, jangan tes di Juni pula kalau udah jelas hampir pula paper based test. Ya udah nggak sempat ya, keburu telat gitu dia kan. Jadi kalau saran saya prepare from 4 days kan gitu ya. Jadi jangan kepepet kepepet banget. Nah, prefernya kayak gimana itu tergantung masing-masing uni. Terus latihannya kayak gimana selama ini? Kalau saya jujur ini jujur dah saya mau ngambil tes lagi. Ini saya latihan juga nih. Nah, latihan ini IELTS listening. Jadi saya lagi latihan juga sekarang dalam masa latihan juga. Saya saja dan sendiri. Memang karena saya mau lanjut S3 lagi kan, insya Allah dalam waktu dekat. Sedang prepare sekarang lagi ngejar beasiswa RTP namanya dari Australia Research Training Program untuk karena lulus dari situ kita gampang nyari kerja di bagian researcher. Nah, jadi persiapin dari sekarang. Kalau saya RTP itu batas terakhirnya kalau nggak salah November dan bukanya mulai dari Maret ini. Ya udah, jadi santai aja saya belajarnya. Jadi teman-teman senangnya kayak gimana? Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Uni Nisa. Oke, Jawabannya belak-belakan kayak gitu aja saya. Jujur-jujur aja lah. makasih. Bagus. Mungkin teman-teman lain kalau masih ada pertanyaan, kita ada waktu 2 menit lagi tersisa kalau memang masih ada. Tapi sepertinya mungkin karena sudah ini ya mendekati waktu berbuka puasa, apalagi yang mungkin di daerah ke Pulau Jawa sana dan ke timur sana mungkin sudah mulai sibuk menyiapkan buka puasa. Jadi saya pikir udah mau lagi buka. Silakan, udah Erwin. Ini pertanyaan terakhir. Kalau Ya, silakan telat udah. sama ini Welcome tidak, udah. Ribut udah. Nggak apa-apa, lanjut aja udah, santai. ya selagi bisa ditangkap pertanyaannya nggak Heeh. apa-apa. Ribut nggak apa-apa dah, asal jangan berantem aja. Tadi udah Mana Erwin nampaknya lagi di ini ya di buka outdoor ya. bareng kayaknya. Heeh. Buka Lagi bareng outdoor. buka kan. Silakan udah apalagi diketik atau gimana nih? Kita tunggu aja mungkin udah. Bentar. Ya, Peserta kita berkurang hilang-hilang tanpa sebab aja ya, kayak lagi ya mundur masjid ini. mundur Kita teratur ya. positive thinking aja ya. Dari 30, 32 hilang 10. Kayaknya Iya ini ya. tadi Kita positive thinking ini aja sampai dah. 30. Kayaknya mereka buru-buru ke masjid. Habis sholat, ya ada 19 saja. Hilang. Nah, ini pertanyaannya Dagos. Ya, udah Terkait terus. basic buat speaking, kira-kira bisa dapat 7 berapa lama ya kalau les atau otodidak? Tidak. Ini Itu kembali lagi masuk. dah. Kemampuan basic udah kayak gimana? Jujur udah kayak gitu. Kemampuan dasar udah kayak gimana? Aku nggak tahu kemampuan udah kayak mana. Kalau udah mau kita boleh nanti. Aku free aja dah. Kita diskusi nanti di lain waktu. Kita coba diskusi. Aku coba jadi examiner udah. Kalau mau nanti kita cek deh berapa lama PES sudah mau ngejar ke titik mana. Itu ya udah ya. Kemudian biasanya sih deh. Aku anggap dia udah kemarin udah pernah tes IELTS. Aku nggak tahu pernah atau enggak. Anggap udah pernah deh dapat sebelumnya itu di 6. Biasanya 6 ke 7 itu kalau udah konsisten tiap hari belajar ya udah dengan range waktunya ini untuk speaking aja saya bilang dengan latihan 1 sampai 2 jam itu biasanya 3 sampai 4 bulan paling lama. Paling lama itu udah. 2 bulan bisa bisa. Kalau udah 6 udah sebelumnya. Tapi kalau seandainya aku belum pernah ada level aku masih di 5 atau 5,5 kayaknya nih karena kan bisa dilihat ya kalau pernah tes TOEFL kayak udah Ricky misalnya udah Ricky mungkin aku nggak tahu ya berapa kalau udah aku anggap kalau udah di 500 deh 500 sebelumnya 501 550 itu biasanya itu udah dianggap sama kayak 5 sampai 6 udah 5,5 sampai 6 di IELTS. Nah, biasanya itu bakal ngambil waktu ya sekitar 3 bulan deh konsisten ya tapi ya udah ya konsisten untuk speakingnya
main-main, nggak ada hari libur ya, no pain no gain tadi itu lakukanlah dengan pace-nya 1 sampai 2 jam sehari at least itu. Nah, itu untuk standar, aku anggap standar kemampuannya kayak aku ya yang nggak terlalu bagus di linguistiknya gitu dah. Kalau orang yang bagus linguistiknya pasti bisa lebih cepat. Kurang lebih seperti itu udah Erwin. Karena gimana ya udah aku nggak tahu kemampuan udah bisa ya udah soalnya ambil kerja juga paling bisa malam. Bisa udah. Kalau malam udah tapi konsisten ya udah. Jangan hilang. Tiba-tiba di hari ke-10 balik mah hilang lele jangan sampai kayak gitu dah jujur. Aku ngajar sekarang, aku ngajar IELTS orang 3 orang sekarang. Aku heran kalau tiba-tiba aku hari ini libur. Gimana aku sampai? Kata aku, libur terus kata aku. Libur terus dia nih kata gue. Aku nggak masalah bayarannya gaji, aku nggak masalah nggak usah aku pikirin ke sana. Tapi aku kasihan sama kalian targetnya 6 bulan kata aku. Tapi liburnya bisa 9 kali dalam sebulan tuh gimana mau terkejar nih kata gue. Aku bilang aja kayak gitu, dan karena nggak bisa gitu. Karena ya aku mungkin salah satu orang yang menyiksa diri juga dulu belajar. Karena menurut aku no pain no gain itu benar. Karena triknya memang ada IELTS nih. Tapi kalau kemampuan kita memang dasar gimana mau trik-trikan gitu kan ya nggak bisa ulang lebih seperti itu dah kayaknya bisa 3 bulan aku yakin bisa dah kata udah Ricky lagi ngejar oh mantap mah udah ngalahin Insya Allah dah eksaminer itu dapat. udah Insya Allah bisa. bisa 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 udah Erwin Oke, 11,5 ya makasih pertanyaannya udah Ruin dan karena ya udah Erwin makasih banyak udah sudah Erwin berbuka semoga bisa puasa pasti bermanfaat. jadi kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Uda Erwin ya selamat Hmm. menikmati makanan yang tersedia di sana. Eh, by the way teman-teman sekarang sudah eh, lewat dari 3 menit ya setengah 6. Dan saya pikir sudah cukup banyak tadi insight dan pengalaman yang dibagikan oleh Uda Agus. Sekali lagi, terima kasih Uda Agus atas materi dan ilmu yang telah Memang udah disampaikan hari ini. Terima kasih juga ke teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf tadi kalau misalnya memang ada kekurangan dan segala macam kendala. Sekadar informasi, karena minggu depan kita sudah mulai masuk Lebaran ya. Jadi kita akan off dulu 1 minggu. Kita akan kembali lagi di tanggal 28 dengan materi IELTS reading bersama Uda Riko, Ketua Mata Garuda. Jadi raja terakhirnya yang akan turun nanti untuk menyampaikan materi reading. raja terakhir ya Jadi harusnya beliau yang memberi hari materi ini di minggu ini ya, tapi karena ada kesibukan lain, jadi diganti, ditukar ya sama Uda Agus yang harusnya di setelah Lebaran. Jadi itu sekadar informasi, kita off untuk minggu depan, sampai jumpa 2 minggu lagi. Dan kami mewakili Mata Garuda Sumatera Barat, saya mewakili Mata Garuda Sumatera Barat untuk teman-teman yang Muslim yang berpuasa dan yang ikut Lebaran nantinya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalani Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan ibadah puasa di bulan ini diterima oleh Allah. Barangkali itu mungkin udah Agus kalau ada apa kata-kata penutup sebelum kita akhiri. iya. Silakan dah. Oke, Mas Sidat. Saya cuma ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah bertahan sampai akhir. Ya, ada sekitar 16 orang, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saya mohon maaf juga kalau ada salah dalam penyampaian. Kalau ada teman-teman mau diskusi-diskusi, tinggal kontak saya aja. Saya I'm free man, jujur. Kebetulan lagi nganggur. Jadi bisalah kalau ada pertanyaan, insya Allah sebisa saya bantu. Walaupun nggak nganggur-nganggur banget ya udah ya. Jadi teman-teman sukses untuk kedepannya. Saya berharap teman-teman bisa lolos untuk beasiswa-beasiswa yang mau dicapai ke depannya atau mau studi ke luar negeri atau mau kerja ke luar negeri. Semoga tercapai mimpinya. Selamat Lebaran. Kemudian saya mau sampaikan juga seperti yang udah bilang tadi. Selamat Lebaran buat yang berpuasa, yang nggak puasa tak boleh Lebaran. Oh ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Oh ya, mudah-mudahan juga dilancarkan gayanya kita doakan bersama-sama. Kita mau ya. Jadi barangkali itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri bentar ininya di